Akang lagi kurang selera makan. Kalau ada ambilin kicimpring yang udah digoreng buat ganjel. Harus ngegoreng dulu. Kalau Akang mau, emak kayaknya masih punya rangginang. Nggak apa-apa, ranginang aja. Hai. Siapa? Nggak tahu Halo bos. Saya mau bawa orang. Calon karyawan baru. Iya. Siapa namanya? Nana. Nana? Iya. Langsung aja ke kantor pusat. Iya. Sekarang. Siap bos. Punten. Mangga. Akhirnya tetehnya ada. Masuk. Saya sudah 3 kali kesini, teteh nggak ada terus. Harusnya kamu nggak kesini. Kalau ada polisi yang ngikutin kamu, gimana? Saya kan korban, bukan tersangka. Teteh dari mana aja? Saya menghilang dulu. Takut ada polisi yang nyari. Saya kesini karena nggak bisa nelpon. HP saya hilang. Semua nomor kontak ada di HP. HP saya juga nggak ada. Kena todong. Kalau saya nggak tahu jatuh, nggak tahu kecopetan. Aneh. Kita senasib. Sama-sama kehilangan HP. Kang Mus nyuruh lapor polisi. Lapor, Pak. Ya. Tersangka 3 kali mencoba mendatangi orang yang sama. Mungkin ada hubungan dengan kasus yang melibatkan Firman Sapitra sebagai tersangka. Oke, kembangkan terus penyelidikan. Saya mah nggak mau ah. Kenapa? Saya kan lagi ada kasus. Kang Murad? Saya tempo hari sudah ke kantor polisi. Ngurus Pipit. Kalau sampai saya ke sana lagi, saya malu. Dia mah sebetulnya bukan malu, tapi takut sama polisi. Awas, kalau sampai kamu nanti dipanggil sama polisi lagi, saya mah sumpah, nggak bakal nganter kamu lagi. Jangan begitu atuh Murad. Sombong. Gimana kabar Kang Gobang? Kang Gobang masih belum sadar. Istrinya ada di sini. Keluarganya dari Sukabumi dalam perjalanan. Kamu standby di terminal. Kalau ada apa-apa, harus siap jalan. Siap. Dan sendiri-sendiri. Dik-dik sudah saya suruh lapor ke polisi. Saya mau ke rumah sakit dulu. Setelah tahu kondisi Kang Gobang, nanti saya lapor polisi. Oke. Saya curiga. Dalangnya Jamal. Muslihat dan semua bekas anak buahnya pasti sudah curiga. Saya dalangnya. Tapi sejauh nggak ada saksi, nggak ada bukti, kita aman. Siap, bos. Jamal pasti sudah membuat rencana dan perhitungan yang gak gampang buat kita tebak. Kamu bolos? Izin. Toko kamu siapa yang jaga? Tutup. Ujang mana? Dia nggak ikut. Takut sama Kang Mus. Iwa? Iwan takut sama pelatihnya. Dia atlet.
Nggak boleh turun ke jalan. Saya nggak akan kemana-mana. Ikut perintah Kang aja. Terus sekarang kita harus gimana? Kamu harus bisa ngelupain Diza. Kok saya juga? Iya, Kan saya mah nggak dikecewain. solider. Saya mau lapor polisi. Saya butuh saksi. Nggak ada. Yang ngasih tahu ke kamu waktu itu siapa? Orang itu nggak tahu kejadiannya. Cuma nolong waktu Kang Gobang udah rubuh di jalan. Nggak usah bingung, masih ada yang lain selain Diza. Ini siapa? Nana. Laki-laki. Tadi waktu kamu nelpon, di otak saya, Nana itu perempuan. Dia lelaki, tapi Nana juga. Nama Anda siapa? Saya Rifka. Saya Saeb. Saya Diza. Rifka adik saya yang bantuin saya jualan kerudung. Cantik. Teteh juga cantik. Saya mah enggak. Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab adalah, haruskah ada copet di dunia ini? Jawabannya adalah, ya. Kenapa? Sebab kalau tidak ada copet di dunia ini, untuk apa ada istilah copet berbagai bahasa di dunia? Lantas, untuk apa seseorang jadi copet? Buat nambah uang jajan aja. Syukur-syukur bisa ngumpulin uang buat bayar kuliah. Biar bisa bantu ngeringanin beban orang tua. Kamu kuliah di mana? Di sini, di Akademi Optimus Copet atau ABC. Kuliah di jurusan apa? Bisa di jurusan Kebun Kelapa Cicahem, bisa di jurusan Kebun Kelapa Dago, bisa di jurusan Kebun Kelapa Ledeng. Terserah, kamu mau nyopet di angkot jurusan mana saja. Bebas. Udah semester berapa? Kamu hitungannya adalah mahasiswa semester pertama. Kamu akan belajar teknik-teknik dasar mencopet secara berkelompok yang minimal terdiri dari 2 orang. Di mana salah seorang di antaranya akan bertindak sebagai copet dan yang seorang lagi bertindak mengawasi, membantu memantau situasi dan melindungi. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Silakan. Yang dimaksud dengan melindungi itu apa? Apakah kalau kita ditangkap polisi, copet yang lain bisa membebaskan? Bukan seperti itu. Kalau partner kita ketahuan, si korban berteriak, "Copet!" Kemudian ada yang mau mengejar. Kita akan melakukan gerakan yang tujuannya untuk menghalangi atau menghambat si pengejar. Kalau ada orang yang kalap, teman kita mau dihajar, kita akan melakukan tindakan yang seolah-olah menenangkan. Dengan memeluk orang tersebut sambil berkata dengan tegas, "Sabar, jangan main hakim sendiri." Oh gitu. Iya, nanti kamu bawa kerudungnya 10. Kamu bisa jual ke saudara, ke tetangga, teman main, atau teman kuliah. Waktunya bebas, tapi makin cepat lakunya, makin banyak lakunya, itu lebih bagus. Oke, sekarang saatnya PKL, praktek kerja lapangan. Ledang, ledang, ledang. Ledang, 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 ledang. Ledang, 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 ledang. Rayam, 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 rayam. Cirayam, cirayam. Dik-dik mau lapor polisi. Saya nggak setuju. Saya bilang nggak ada saksi, biar dia bingung gimana mau laporannya. Saya pernah ngerasain jadi korban. Kita cari pelakunya, kita cari otaknya. Kita bikin tahu gimana rasanya jadi korban. Saya juga pernah jadi korban. Tunggu kabar dari saya. Cecep kemana? Ada urusan katanya. Saya minta tolong Kang Murad sama Kang Pipit standby di sini. Siap. Sebelum standby, gimana kalau kita makan dulu?
Kamu orang lain lagi prihatin, malah mikirin makan aja. Kamu orang lain lagi lapar, malah marah-marah aja. Kalau Kang Pit mau makan dulu, biarin saya yang nemenin Kang Murad di sini. Cari bos Dik-Dik. Iya. Masih di rumah sakit. Maaf, saya ada perlu sama Taslim. Dulu Bubun, saya, terus kamu yang jadi korban. Sekarang Kang Gobang. Kita mau balas dendam, malah disuruh diem. Biar nggak terjadi perang. Tapi kalau kita diam terus, kita jadi korban terus. Iya. Siapa yang bantu kamu nyari orang yang hajar kamu? Robi. Saya mau ketemu dia. Sebentar. Halo. Ya, Kang. Kopi. Siap. Kita ke sana sekarang. Oke. Saya sama Taslim mau nyari siapa pelaku pembantaian Kang Gobang. Siapa otaknya. Terus bikin perhitungan. Mau ikut atau cuma dengar ceritanya aja? Ikut. Ayo. Motor kamu nggak dibawa? Enggak. Kenapa? Akang lagi kurang selera makan. Kalau ada ambilin kicimpring yang udah digoreng. Buat ganjel. Harus ngegoreng dulu. Kalau Akang mau, mak kayaknya masih punya rangginang. Nggak apa-apa. Ranginang aja. Charter. Duduk. Gak tahu teh. Kemarin Teteh ketemu dia di pasar. Dia sempat nyapa Teteh, tapi nggak sempat ngobrol. Suruh dia ke sini. Kapan? Secepatnya. Iya teh. Ya udah, kamu sekarang ke dapur lagi. Pohon ini udah nggak kurus. Batangnya, rantingnya, daunnya harus dirapihin, harus ditata. Kirani nggak ngerti soal bonsai. Teteh juga. Tapi papi udah nggak ada. Mau nggak mau harus kita. Halo? Kamu dipanggil Teh Kinasih. Ada apa? Nggak tahu. Disuruh datangnya kapan? Secepatnya. Ya udah, nanti aku ke sana. Iya. Ya, Kang? Gimana? Gobang, ada perkembangan? Belum, masih belum sadar. Ada apa kamu nelpon saya? Saya dipanggil Teh Kinasih. Ada apa? Saya nggak tahu, Kang. Kang? Ya? Gimana menurut Akang? Saya barusan lagi mikir. Kejadiannya berturut-turut. Kang Idris datang seolah memberi peringatan.
Si Maung keluar kandang. Si Gobang dibantai orang. Terus sekarang kamu dipanggil Teh Kinasi. Apa mungkin semua kejadian ini ada hubungannya? Apa mungkin Teh Kinasi tahu soal si Gobang? Ada apa dia manggil kamu? Saya belum tahu, Kang. Ya udah, kamu berangkat. Dengan keluarga Pak Gobang? Ya betul. Bisa kita bicara sebentar? Bisa, Pak. Saya mau hadap dokter dulu. Setelah itu saya harus ke rumah Kang Bahar. Permisi, Pak. Silakan duduk, Pak. Jadi begini, Pak. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap Pak Gobang dan didapatkan cedera kepala berat akibat pukulan yang dialami di daerah kepalanya. Kemudian yang kedua, ada luka tusuk di daerah perut yang mengakibatkan robekan organ dalam perut. Jadi untuk itu, kita terpaksa melakukan operasi segera. Nah, kami minta persetujuan dari keluarganya untuk melakukan tindakan tersebut, Pak. Oh, kalau untuk itu, Pak, Bapak bisa langsung sama istrinya. Ada di dalam. Ada urusan apa? Katanya ada keluarganya yang kecelakaan. Siapanya? Keluarganya. Iya, itu tadi saya udah denger. Maksudnya orang tuanya, adiknya, kakaknya, atau siapanya? Nggak tahu, dia nggak bilang. Ya udah, terima kasih ya. Ya. Gimana? Kita pulang dulu atau gimana? Kita pulang dulu aja, tunggu kabar. Iya, saya juga cuma mau ngambil motor aja. Dari mana? Habis makan. Makan apa? Sop buntut. Lain kali, kalau makan enak, ajak-ajak atuh. Halo? Kamu di mana? Di angkot. Sebentar lagi juga sampai. Ya udah. Tadi aku dikasih tahu Damiri, katanya keluarga kamu ada yang kecelakaan. Iya, kakak. Tapi bukan kakak kandung, kakak angkat. Oh, kecelakaan apa? Tabrakan? Bukan, dipukulin orang. Kenapa? Nggak tahu. Dia belum sadar, belum bisa ditanya. Parah? Iya. Kok sampai nggak sadar? Dikeroyok? Nggak tahu, dia masih belum sadar, belum bisa ditanya. Atau dia dirampok? Nggak tahu, dia masih belum sadar, belum bisa ditanya. Ah, kamu semuanya nggak tahu. Kan masih belum sadar, belum bisa ditanya. Dik-dik dipanggil Teh Kinasi. Teh, dik-diknya udah datang. Ya. Ada apa, Kang? Teh. Duduk. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan kasus Gobang. Tapi kenapa Dik-dik yang dipanggil? Bukan saya. Kan Akang udah pensiun. Iya ya. Udah berapa lama dekat sama Imas?
Setahun? Udah yakin buat beli emas? Yakin? Banyak yang lebih cantik dari emas. Saya udah milih emas. Dia cuma orang kampung. Kerjaannya pembantu. Saya nggak ada masalah. Dia udah jadi keluarga Bahar. Jangan main-main sama Imas. Enggak, Teh. Kalau kamu emang serius, bawa orang tua kamu ke Sumedang. Minta Imas dari orang tuanya. Iya, Teh. Sekarang kamu boleh pulang. Iya, Teh. Kinasih itu Bahar. Dia yang ngotot buat ngejaga rumah. Dia yang sudah mapan di Jakarta. Tiba-tiba ngambil keputusan buat pindah ke Bandung. Pindah dari rumah bagusnya di sana. Buat ngurus rumah tua di sini. Dia yang berani bawa keluar si Maung. Biar